Yo gengs, balik lagi di channel yang ceritanya lebih pahit dari kopi tanpa gula. Gue mau nanya deh, kalau dengar kata pohon keramat, apa yang ada di pikiran lo? Pasti hutan belantara, desa terpencil atau tempat angker kan? Gimana kalau gue bilang pohon paling terkutuk justru ada di tengah-tengah proyek perumahan super mewah? Ini adalah kisah nyata tentang seorang pengusaha properti serakah yang nekat menebang sebuah pohon beringin tua demi keuntungan. Dia pikir uang bisa membeli segalanya, tapi dia salah besar. Arwah penunggu pohon itu gak minta tumbal darah atau nyawa. Dia minta ganti rugi dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Tonton sampai habis ya, karena setelah ini lo gak akan bisa lagi mandang perabotan kayu di rumah lo dengan cara yang sama lagi. Pak Hardiman adalah seorang pria yang terbuat dari beton dan ambisi. Sebagai seorang pengembang properti yang sukses, ia melihat dunia dalam satuan meter persegi dan potensi keuntungan. Proyek terbarunya adalah sebuah mahakarya yang ia beri nama Gria Kencana Residence, sebuah kompleks perumahan elit yang dibangun di atas bidang tanah luas di pinggiran kota yang sedang berkembang pesat. Tanah itu ia beli dengan harga murah dari petani lokal, menjanjikan kemajuan dan modernitas. Namun, di jantung tanah itu berdiri sebuah masalah. Masalah itu berwujud sebuah pohon beringin raksasa. Pohon itu begitu besar dan tua, akarnya yang kokoh mencengkeram tanah seperti cakar raksasa, dan sulur-sulur gantungnya menjuntai ke bawah seperti janggut seorang pertapa kuno. Pohon itu berdiri tepat di tengah kafling C7, kafling paling strategis dengan pemandangan terbaik yang rencananya akan menjadi lokasi rumah termewah di seluruh kompleks. Bagi Pak Hardiman, pohon itu adalah penghalang, sebuah ketidaksempurnaan dalam denah arsitekturnya yang harus disingkirkan. Udin, mandor proyeknya yang sudah beruban dan lebih percaya pada petuah leluhur daripada gemar arsitek, sudah memperingatkannya berkali-kali. "Jangan Pak," katanya dengan suara pelan seduh sore, menunjuk pohon itu dengan dagunya. "Itu pohon sesepuh. Kata orang-orang sini, itu paku buminya daerah ini. Penjaganya tidak suka diganggu." Pak Hardiman hanya tertawa meremehkan. Udin, ini abad 21. Kita membangun masa depan, bukan melestarikan tahayul. Saya bayar kamu untuk mengawasi tukang, bukan untuk jadi juru kunci." Balasnya sambil menepuk-nepuk pundak Budin, lalu pergi. Perintah pun turun, tebang pohon itu. Upaya pertama adalah sebuah kegagalan yang memalukan. 2 orang penebang dengan gergaji mesin terbaru datang. Namun saat gergaji mereka menyentuh kulit kayu beringin yang kasar, mesinnya langsung mati mendadak. Mereka mencoba menyalakannya lagi, tetapi sia-sia. Malamnya, kedua penebang itu jatuh sakit dengan demam tinggi yang aneh dan mengigau tentang akar-akar yang merayap di dinding kamar mereka. Mereka tidak pernah kembali lagi ke proyek. Upaya kedua menggunakan tim yang lebih besar. Kali ini, mereka berhasil menyalakan gergaji. Namun, setiap kali mata gergaji menggores batang pohon, percikan api yang aneh menyambar dan kerantai gergaji itu putus satu persatu, seolah terbuat dari benang. Pak Hardiman mulai jengkel. Proyeknya terhambat oleh sebatang pohon kenyoling. Kesabarannya habis. Dia tidak peduli lagi dengan biaya. Dia menyewa sebuah tim khusus dari kota, lengkap dengan derek dan sebuah gergaji industri raksasa yang biasa digunakan untuk menebang hutan. Di hari eksekusi, suasana terasa aneh. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Para pekerja proyek lainnya berhenti bekerja, menonton dari jauhan dengan wajah cemas. Udin hanya bisa menggelengkan kepala dan menggumam pelan, membaca doa apapun yang ia hafal. Dengan deru mesin yang memekakkan telinga, gergaji raksasa itu mulai memakan batang pohon sesepuh. Kali ini, tidak ada perlawanan. Batang kayu yang kokoh itu perlahan menyerah. Dengan suara retakan yang keras dan mengerikan, disusul dengan bunyi brak yang mengguncang tanah, pohon beringin raksasa itu akhirnya tumbang. Keheningan yang canggung menyelimuti lokasi. Pak Hardiman tersenyum puas. Masalahnya telah selesai. Saat para pekerja mulai memotong-motong dahannya, mereka melihat sesuatu yang ganjil. Dari tunggul pohon yang baru ditebang itu mengalir keluar getah. Bukan getah bening atau putih seperti biasa. Getah itu kental dan berwarna merah pekat seperti darah segar. Getah itu mengalir perlahan,
membentuk genangan kecil di atas tunggul, seolah pohon itu sedang menangis darah. Malam itu, Pak Hardiman tidur dengan nyenyak di rumahnya yang mewah, puluhan kilometer jauhnya dari lokasi proyek. Ia bermimpi tentang Gria Kencana Residence yang sudah jadi. Rumah-rumah megah, berjejer rapi. Namun dalam mimpinya, semua rumah itu kosong dan sunyi. Dan dari setiap pintu dan jendela, tumbuh keluar akar-akar pohon yang bengkok. Ia terbangun dengan perasaan tidak enak, tetapi segera menepisnya. Itu hanyalah mimpi. Ia tidak tahu bahwa di saat ia tertidur, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di dapurnya yang modern dan mahal, sepotong serpihan kayu kecil yang kasar dan gelap muncul entah dari mana di dalam tempat berasnya yang tertutup rapat. Keesokan harinya, kehidupan Pak Hardiman berjalan seperti biasa. Ia menepis mimpi buruknya sebagai efek dari kelelahan dan melupakan serpihan kayu aneh di tempat berasnya. Di lokasi proyek, sisa-sisa pohon sesepuh sudah dipotong-potong menjadi gelondongan kayu besar. Pak Hardiman dengan sifat serakahnya tidak membuang kayu itu. Ia melihatnya sebagai bonus tak terduga. Kayu beringin tua sangat berharga. Ia sudah berencana menjualnya ke pengrajin mebel kelas atas dan meraup keuntungan tambahan. Teror itu tidak datang dengan penampakan hantu atau suara jeritan. Ia datang dengan cara yang jauh lebih halus dan pribadi. Dimulai dari istrinya, Burina, yang menjerit kecil saat sedang menyiapkan sarapan. Di dalam adonan roti yang sedang ia uleni, ia menemukan sebuah serpihan kayu yang sama persis seperti yang muncul di tempat berasnya. Kecil, kasar, dan berwarna gelap kehitaman. Pak Hardiman mengomelinya, menuduh asisten rumah tangganya ceroboh. Tapi hari itu, Burina menemukan serpihan serupa di tempat-tempat yang mustahil. Di dalam lipatan handuk bersihnya, di dalam kantong teh yang masih tersegel, bahkan satu terselip di halaman buku yang sedang ia baca. Pak Hardiman menolak untuk percaya. Ia menganggap istrinya hanya stres dan berhalusinasi. Malamnya, saat keheningan menyelimuti rumah mewah mereka, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara tikus atau rumah yang duduk. Ini adalah suara yang berbeda. Suara derit kayu yang ritmis dan disengaja. Suara meja makan jati raksasa di lantai bawah yang berderit seolah sedang meregangkan sendi-sendinya. Suara lemari pakaian di kamar mereka yang mengeluarkan bunyi krek pelan, seolah sedang menggeser posisinya sepersekian milimeter. Pak Hardiman lagi-lagi mengabaikannya. Namun kutukan itu tidak butuh kepercayaannya untuk terus tumbuh. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang makan malam sendirian, ia menyadari sesuatu yang ganjil pada meja makannya. Urat-urat kayu pada permukaan meja yang dipernis mengkilat itu seolah membentuk sebuah pola. Pola yang samar-samar menyerupai wajah. Wajah tua dengan mata kosong dan mulut yang menganga dalam jeritan bisu. Ia mengucek matanya dan pola itu kembali menjadi urat kayu biasa. Ia pasti hanya kelelahan. Di proyek, Udin sang mandor melaporkan keanehan lain. Para pekerja yang ditugaskan mengangkut gelondongan kayu beringin itu mengeluh. Kayu itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Dan anehnya, selalu terasa lembat dan dingin disentuh, meskipun dijemur di bawah terik matahari. Dan saat digergaji, beberapa kali gergaji mereka macet, diiringi keluarnya getah merah kental yang berbaung seperti tanah kuburan. Para pekerja mulai takut. Beberapa dari mereka memilih berhenti bekerja daripada harus menyentuh kayu terkutuk itu. Pak Hardiman marah besar. Ia menganggap para pekerjanya manja dan pemalas. Ia memecat mereka yang protes
dan menggantinya dengan orang baru. Malam itu, teror di rumahnya meningkat. Saat ia terbangun tengah malam untuk minum, ia melihat salah satu kursi di meja makannya sedikit bergeser dari posisinya. Ia yakin sekali tadi sore semua kursi sudah dirapikan. Ia menyalahkan asisten rumah tangganya lagi. Tapi keesokan paginya, kursi yang sama kembali bergeser, kali ini lebih jauh. Seolah kursi itu perlahan-lahan mencoba keluar dari barisannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat ia bekerja lembur di ruang kerjanya di rumah. Hujan deras turun di luar, menciptakan suasana yang terisolasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara itu lagi dari luar ruang kerjanya. Bukan lagi dari biasa, kali ini bunyinya jelas sekali. Suara seretan kayu yang berat di atas lantai marmer. Srek. Srek. Suara itu pelan tapi mantap dan semakin mendekat ke pintu ruang kerjanya. Jantung Pak Hardiman mulai berdebar kencang. Ia mengunci pintunya, napasnya memburu. Ia sendirian di rumah, istrinya sedang pergi keluar kota. Suara seretan kayu itu berhenti tepat di depan pintunya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya dipecah oleh suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Ia menatap gagang pintu. Pelan, sangat pelan, gagang pintu dari kuningan itu mulai berputar ke bawah, digerakkan oleh sesuatu dari sisi lain. Dengan bunyi klik yang lembut, kunci itu terbuka. Pintu kayu jati yang berat itu mulai berderi terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong yang gelap dan kosong di baliknya. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi suara seretan kayu itu kini terdengar dari dalam ruangannya. Dengan ngeri, Pak Hardiman menoleh ke meja kerjanya yang megah. Di permukaan kayu meja itu, wajah mengerikan yang pernah ia lihat di meja makan, kini terbentuk dengan jelas. Dan dari bawah meja, sebuah akar kayu bengkok berwarna gelap perlahan merayap keluar, menyeret dirinya di lantai marmer, meninggalkan jejak basah berbau tanah. Penunggu pohon sesepuh telah datang untuk menagih. Akar kayu itu tidak besar, tebalnya hanya selengan orang dewasa. Tapi gerakannya tidak wajar. Ia bergerak dengan kecerdasan yang mengerikan, berdenyut-denyut, seolah memiliki jantung sendiri. Ujungnya yang runcing bergetar di udara, seolah sedang mencium keberadaan Pak Hardiman. Pak Hardiman terdorong ke belakang oleh rasa takut murni, punggungnya menabrak rak buku di belakangnya. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekak. Ia hanya bisa menatap nyeri saat akar itu mulai merayap naik ke atas kursinya yang kosong, lalu ke atas mejanya. Ia tidak menyerangnya. Ia hanya merayap perlahan ke arah tumpukan dokumen proyek Gria Kencana Residence. Dengan gerakan yang disengaja, ujung akar itu menusuk tumpukan kertas itu lalu menyeretnya jatuh ke lantai dengan suara berdebar. Seolah ingin memberitahu, inilah sumber masalahnya. Kemudian secepat ia muncul, akar itu merayap kembali ke bawah meja dan seolah melebur masuk ke dalam kayu, lenyap tanpa jejak. Wajah di permukaan meja pun memudar kembali menjadi urat kayu biasa. Malam itu, Pak Hardiman tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya yang luas, dengan semua lampu menyala, mendengarkan setiap derik dan kertak suara rumahnya. Rumah yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini terasa seperti peti mati kayu raksasa yang hidup dan bernapas di sekelilingnya. Keesokan paginya, ia menemukan rumahnya dalam keadaan aneh. Semua perabotan kayu di lantai bawah, meja, kursi, lemari pajangan telah bergeser dari posisi semula. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter, tetapi cukup untuk menciptakan perasaan bahwa seluruh rumah telah bergerak saat ia tertidur. Dan di setiap permukaan kayu, ia menemukan lapisan tipis getah merah yang lengket dan berbau anyir. Ia memanggil Udin, sang mandor, bukan untuk memerintah, tetapi untuk bertanya,
Dengan suara gemetar yang berusaha ia sembunyikan, ia menceritakan sebagian kecil dari apa yang ia alami. Udin mendengarkan dengan sabar. Wajahnya tidak menunjukkan keterjembangan, hanya kesedihan. "Sudah saya bilang, Pak, penunggu pohon itu tidak suka diganggu. Dia bukan arwah jahat yang haus darah, dia hanya terikat pada kayunya. Bapak sudah menebang rumahnya, sekarang dia akan membangun rumah baru dari apapun yang terbuat dari kayunya." Jelas Udin pelan. "Apa maksudmu?" tanya Pak Hardiman tidak mengerti. "Kayu dari pohon sesepuh ibu sudah Bapak jualkan ke pengrajin mebel." Pak Hardiman mengangguk lemah. Ia telah menjual gelondongan kayu itu ke beberapa pengrajin berbeda minggu lalu. "Arwahnya akan mengikuti setiap serpihan kayunya, Pak. Dia akan menyatukan kembali dirinya, potongan demi potongan. Setiap meja, kursi atau lemari yang dibuat dari pohon itu sekarang adalah bagian dari dirinya. Dia sedang tumbuh kembali." Kata-kata Udin menusuk langsung ke jantung Pak Hardiman. Ia teringat pada para pembeli kayu itu. Sebuah hotel butik mewah yang memesan panel dinding ukir. Seorang kolektor seni yang memesan patung. Sebuah restoran mahal yang memesan set meja dan kursi. Potongan-potongan pohon sesepuh itu kini tersebar di seluruh kota. Dan teror itu tidak hanya terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, berita-berita aneh mulai muncul. Sebuah hotel butik melaporkan bahwa panel dinding ukir di lobi mereka mengeluarkan getah merah dan para tamu mengeluh mendengar suara garukan dari baliknya pada malam hari. Sebuah restoran terpaksa tutup sementara karena semua meja dan kursi kayu mereka secara misterius retak dalam semalam, seolah kayunya mengering dan mati. Seorang kolektor seni ditemukan tewas di ruang kerjanya. Penyebabnya serangan jantung. Di tangannya yang terkepal ditemukan sebuah serpihan kayu hitam. Patung kayu yang baru dibelinya berdiri di sudut ruangan, tetapi posisinya sedikit berbeda dari hari sebelumnya, dan matanya yang terbuat dari kayu seolah menatap mayat pemiliknya. Pak Hardiman sadar ini semua adalah ulahnya. Kutukan itu menyebar seperti wabah melalui kayu yang ia jual. Setiap potongan kayu beringin itu adalah bom waktu, sebuah sel kanker dari entitas kuno yang sedang mencoba menyatukan kembali dirinya. Di rumahnya, keadaannya semakin parah. Perabotan kayu tidak lagi hanya bergeser, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dari kaki kursi tumbuh tunas-tunas daun kecil yang layu. Dari sudut lemari keluar akar-akar kecil yang merayap di dinding. Rumahnya perlahan berubah menjadi hutan. Dan ia tahu, ketika semua potongan kayu itu menemukan cara untuk kembali bersatu, wujud asli dari penunggu pohon sesepuh akan bangkit di tengah-tengah rumahnya. Rasa panik yang dingin mulai menggantikan kesombongan Pak Hardiman. Ini bukan lagi sekadar gangguan, ini adalah wabah. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Kutukan pohon sesepuh tidak hanya terkurung di rumahnya, ia telah melepaskannya ke seluruh kota. Setiap hari berita-berita aneh sampai ke telinganya, masing-masing seperti paku yang menancap lebih dalam ke peti mati nuraninya. Pengacara dari hotel butik mewah menelpon mengancam akan menuntutnya. Panel dinding ukir berbahan kayu beringin yang ia pasok kini menjadi pusat perhatian yang mengerikan.
Para tamu melaporkan mendengar suara bisikan dan garukan dari baliknya pada malam hari. Lebih parah lagi, ukiran wajah-wajah pada panel itu dilaporkan berubah ekspresi. Senyum menjadi seringai, mata yang terpejam menjadi terbuka dan menatap penuh kebencian. Hotel itu kehilangan reputasinya dalam sekejap. Kemudian datang telepon dari pemilik restoran mahal. Ia menangis histeris. Semua set meja dan kursi kayu beringin yang baru saja ia beli retak serentak dalam satu malam. Bukan retakan biasa, melainkan retakan yang membentuk pola seperti akar pohon, dan dari celah-celahnya merembes keluar getah merah berbau busuk. Restorannya terpaksa tutup tanpa batas waktu. Kabar terburuk datang dari berita kriminal. Seorang kolektor sendi ternama, pria yang membeli bongkahan terbesar kayu beringin untuk dipahat menjadi sebuah patung wanita penari, ditemukan tewas di ruang kerjanya. Serangan jantung, kata polisi. Tapi Udin yang datang menemuinya dengan wajah pucat membawa detail yang tidak dimuat di koran. "Patungnya bergerak, Pak," bisik Udin. Menurut asisten rumah tangganya, setiap pagi posisi patung itu sedikit berbeda. Kepalanya sedikit menoleh atau tangannya terangkat lebih tinggi. Malam sebelum meninggal, sang kolektor menelpon temannya berteriak-teriak bahwa mata patung itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pak Hardiman kini sadar sepenuhnya akan apa yang telah ia lakukan. Ia bukan hanya menebang pohon, ia telah membongkar sebuah penjara kuno dan melepaskan isinya dalam ratusan potongan. Setiap potongan kayu itu adalah sel dorman dari sebuah kesadaran tunggal yang marah. Sebuah entitas yang kini perlahan bangun dan menyatukan dirinya secara non-fisik melalui penderitaan orang lain. Di rumahnya sendiri, teror itu menjadi semakin intim dan personal. Ia tidak lagi berusaha melawan. Ia hanya menjadi tahanan yang pasrah. Perabotannya tidak lagi hanya bergeser, mereka mulai mengklaim ruangan. Meja makan raksasa itu kini menjadi pusatnya. Akar-akar permanen telah tumbuh dari kakinya, menembus lantai marmer seolah ingin menyatu dengan fondasi rumah. Tunas-tunas hijau pucat tumbuh subur di setiap permukaan kayu, menciptakan kanopi aneh di dalam ruang tamunya. Udara di dalam rumah menjadi lembab dan berbau seperti hutan setelah hujan lebat. Suatu malam, ia terbangun karena suara tetesan air. Ia keluar kamar dan menemukan sumbernya. Di ruang tengah, dari sulur-sulur gantung yang kini menjuntai dari langit-langit kayunya, menetes getah merah kental. Tetesan itu jatuh ke lantai marmer dengan suara plop, plop, plop yang teratur. Seperti detak jantung rumah itu sendiri. Rumahnya sedang menangis. Putus asa dan terisolasi, ia mencoba membakar salah satu kursi kayu kecil di perapian. Saat api menyentuh kayu itu, seisi rumah menjerit. Bukan suara manusia, melainkan erangan kayu yang panjang dan menyayat hati, begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Api di perapian langsung padam seolah disiram air. Dan dari kursi yang setengah terbakar itu, keluar kepulan asap hitam pekat yang membentuk wajah tua yang marah sebelum menghilang. Ia mengerti sekarang, ia tidak bisa menghancurkannya. Ia tidak bisa lari darinya. Penunggu pohon itu telah menjadikan rumahnya sebagai tunggul yang baru. Ia adalah sipir sekaligus narapidana di dalam penjara yang ia ciptakan sendiri. Satu-satunya jalan keluar bukanlah dengan lari atau melawan, melainkan dengan menenangkan amarah sang penunggu. Tapi bagaimana? Bagaimana cara menenangkan sesuatu yang telah hancur berkeping-keping dan kini tersebar di seluruh kota, meninggalkan jejak penderitaan di mana-mana? Jawaban atas pertanyaan itu terasa lebih mengerikan daripada kutukan itu sendiri. Di tengah keputusasaannya, hanya ada satu orang yang berani ia hubungi, Udin. Mandor tua itu datang menemuinya.
berhasil masuk ke dalam rumah yang kini lebih mirip sebuah bioma hutan aneh. Ia tidak berkejut melihat keadaannya. Wajahnya hanya dipenuhi rasa iba. "Tidak ada cara lain lagi, Pak," kata Udin dengan suara pelan namun tegas. "Bapak tidak bisa menghancurkannya, Bapak hanya bisa meminta maaf. Bapak harus melakukan ritual nginggirin Bali, mengembalikan sebagian dari dirinya ke tempat asalnya." "Bagaimana caranya?" bisik Pak Hardiman dengan suara serak. "Bapak harus mengambil kembali satu potongan paling hidup dari kayu itu. Potongan yang paling banyak menyerap amarah penunggunya. Bapak harus membawanya kembali ke tunggul asli di Kafring C7 tepat di tengah malam Jumat Kliwon berikutnya. Di sana, Bapak harus memohon ampun dan mengubur potongan kayu itu di lubang tunggulnya." Potongan paling hidup. Pak Hardiman langsung tahu apa yang dimaksud Udin. Patung penari milik kolektor yang telah meninggal. Potongan kayu terbesar yang pertama kali menelan korban jiwa. Mendapatkannya kembali adalah sebuah misi yang nyaris mustahil. Patung itu kini menjadi barang bukti dalam penyelidikan polisi, disimpan di sebuah gudang sitaan. Tapi Pak Hardiman tidak punya pilihan. Dengan sisa kekayaan dan koneksinya, ia melakukan yang tak terpikirkan. Ia menyuap oknum, memalsukan dokumen, dan melakukan segala cara untuk bisa masuk ke gudang barang bukti itu di tengah malam. Gudang itu sendiri terasa dingin dan penuh aura kematian. Tapi tidak ada yang lebih mengerikan daripada saat ia membuka peti kayu berisi patung itu. Patung penari itu berdiri di dalam peti, tetapi posisinya berbeda dari foto di berita. Kini kedua tangannya terangkat ke atas seolah mencekik dan wajahnya yang terukir dari kayu tampak menyaringai dengan kejam. Dari matanya yang terbuat dari kayu eboni menetes getah merah pekat. Dengan jantung berdebar kencang, dibantu oleh dua orang bayaran yang tidak tahu apa-apa, ia berhasil membawa patung seberat manusia itu keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Perjalanan menuju lokasi proyek Gria Kencana Residence terasa seperti perjalanan ke neraka. Patung itu diletakkan di kursi belakang, ditutupi kain. Selama perjalanan, Pak Hardiman bersumpah ia bisa mendengar suara garukan kayu dan bisikan pelan dari balik kain itu. Lokasi proyek kini terbengkalai. Para pekerja sudah lama kabur, meninggalkan bangunan-bangunan setengah jadi yang tampak seperti kerangka raksasa di bawah cahaya bulan purnama. Udara terasa berat dan dingin. Tujuannya adalah Kafling C7, tempat di mana tunggul pohon sesepuh berada. Tunggul itu masih di sana, menghitam dan dikelilingi oleh genangan air hujan yang keruh. Saat Pak Hardiman dan dua orang bayarannya mengangkat patung itu keluar dari mobil dan membawanya mendekati tunggul, angin tiba-tiba berhenti berembus. Keheningan total menyelimuti tempat itu. Sesuai instruksi Udin, ia menyuruh kedua orang itu pergi. Kini ia sendirian berhadapan dengan tunggul dan patung terkutuk itu. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali lubang di tengah tunggul yang sudah agak lapuk dengan sekup kecil. Saat itulah patung di belakangnya bergerak. Dengan suara derit kayu yang memilukan, patung itu perlahan menolehkan kepalanya menatap lurus ke arah Pak Hardiman. Pak Hardiman membeku, ia tidak bisa lari, kakinya terpaku di tanah. Ia hanya bisa melihat saat patung itu mulai berjalan, langkahnya kaku dan tidak wajar, menyeret kakinya yang terbuat dari kayu di atas tanah. Ia berjalan mendekat dan saat ia semakin dekat bentuknya mulai berubah. Kayunya melunak dan meregang, tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Wajah penari yang cantik meleleh menjadi wajah tua penuh amarah. Tubuhnya ditumbuhi akar dan sulur. Di hadapannya kini berdiri perwujudan fisik dari penunggu pohon sesepuh. Tingginya 3 meter, terbuat dari kayu hidup yang berdenyut. Makhluk itu tidak menyerangnya. Ia hanya berdiri menjulang di atasnya, menatapnya dengan mata kayu yang menyala redup.
Dengan sisa keberanian terakhirnya, Pak Hardiman jatuh berlutut. Ia tidak lagi memikirkan kekayaannya, proyeknya atau hidupnya. Ia hanya merasakan penyesalan yang luar biasa. "Saya minta maaf," isaknya. Air matanya membasahi tanah. "Saya mengaku salah. Saya mohon ampun." Ia bersujud, menyentuhkan dahinya ke tanah basah di depan tunggul itu, pasrah pada nasibnya. Makhluk kayu itu mengangkat tangan yang besar dan penuh akar. Pak Hardiman menutup matanya, menunggu pukulan yang akan mengakhiri hidupnya. Tapi pukulan itu tidak pernah datang. Ketika ia berani membuka matanya lagi, makhluk itu telah lenyap. Patung penari itu tergeletak di tanah, pecah menjadi beberapa bagian. Kini hanyalah sebuah kayu mati biasa. Dari tunggul di depannya, kini tumbuh sebuah tunas pohon beringin baru yang kecil dan hijau, memancarkan aura kedamaian. Kutukan itu telah diangkat. Pak Hardiman selamat, tapi ia tidak pernah sama lagi. Ia meninggalkan dunia properti, menjual semua asetnya dan menggunakan uangnya untuk membeli kembali seluruh tanah proyek Gria Kencana Residence. Bukan untuk membangun, melainkan untuk mengubahnya menjadi cagar alam. Sebuah hutan kecil di tengah kota dengan tunas beringin baru itu sebagai pusatnya. Sisa hidupnya ia habiskan untuk merawat hutan itu. Seolah-olah sedang membayar utang yang takkan pernah lunas. Orang-orang menganggapnya gila, tetapi ia tidak peduli. Karena setiap malam saat ia tertidur, ia tidak lagi bermimpi tentang rumah kosong. Ia bermimpi tentang hutan yang rimbun. Dan kadang-kadang dari dalam mimpinya, ia masih bisa mendengar suara derit kayu yang pelan. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat abadi. Gila kan ceritanya. Pak Hardiman akhirnya selamat, tapi dia harus kehilangan segalanya untuk bisa dapat maaf. Ini jadi pelajaran keras, gengs, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang gak bisa diukur pakai uang atau logika. Alam punya aturannya sendiri, dan kalau kita langgar, tagihannya bisa lebih mahal daripada apapun yang bisa kita bayangin. Maka sudah nonton, menurut lo apa Pak Hardiman pantas dapat kesempatan kedua? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar kita bisa terus gali kisah-kisah mengerikan kayak gini. Sampai jumpa dan hormati yang lebih tua, termasuk pohon.